Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dimuliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Malam hari ini kita bersyukur
Halaqatul Rasul Khatam Al-Quran dari Halaqah HR 145 HR 145 dari Jatinegara. Anggotanya Saudara Jailani, Saudara Anam, Saudara Cepi, Saudara Rijal, dan Saudara Ilham. Halaqatul Rasul nomor 145. Selamat, semoga dalam rahmat Allah SWT tentang Al-Quran, cahaya Al-Quran, keberkahan Al-Quran di dunia dan akhirat. Selanjutnya juga Halaqatul Rasul nomor 94 dari Bancoran. Saudara Fahrul, Saudara Abdulli, dan Saudara Iswahili. Selamat, semoga dilimpahi nurul Quran, cahaya Al-Quran, keberkahannya dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sama-sama kita muliakan Wabillahi Sayyid Al-Habib Al-Walid Habib Sofyan Al-Syaiban kata Allah alih Wabillahi Sayyid Al-Walid Habib Ali Allah kata Allah alih Wabillahi Sayyid Al-Habib Abdul Rahman Al-Habshi kata Allah alih Wabillahi Sayyid Al-Walid Habib Mustafa Al-Qaddas kata Allah alih Wabillahi Sayyid Al-Habib Isyam Al-Insyawa kata Allah alih Wabillahi Sayyid Al-Habib Abdullah Al-Fidaus kata Allah alih dan yang salam para mereka Allah, para ulama, para sesepuh yang hadir dan para hadirat yang juga hadir dan yang menyaksikan lewat streaming website secara langsung www Majelis Rasulullah Al-Haji. Mari kita baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu al-imamul 'adilu في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا بالله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلقته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله رجل صدق شماله ما تنفق يمينه رجل ذكر الله خاليا وقالت عيناه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه. وحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجير. الحمد لله الذي هدانا بعرضه المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci dan Luhur. Tiada satupun dari ciptaannya terkecuali merupakan bimbingan hikmah ilahi untuk mencapai keluhuran. Apakah itu berupa musibah
Apakah itu berupa kenikmatan? Musibah menanti perbuatan sabar hambanya, dan senjata penghancur musibah yang terkuat adalah bersabar. Intinya berusaha, namun hati yang berusaha. Karena Allah Maha Mampu tidak memberi musibah atau memberi musibah yang lebih dari itu. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, aku bersyukur ketika datang musibah sebab beberapa hal. Di antaranya Allah tidak menimpakan musibah pada imanku. Yang kedua, Allah mampu memberi musibah yang lebih besar dari musibah yang telah datang padaku. Tapi dia memilihkan musibah itu, padahal Allah mampu memberi yang lebih dari itu. Yang ketiga, Allah jadikan setiap musibah adalah menghapus dosa. Hal ini sudah kita ketahui sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, bahwa semua hal yang tidak mengenakan musibah itu semua adalah menghapuskan dosa dari Allah. Walaupun sekedar kegundahan hati saja, itu pun menghapus dosa-dosa kita. Maka bagaimana aku tidak bersyukur atas datangnya musibah pada Sayyidina Umar bin Khattab. Namun kesabaran yang puncaknya adalah bersyukur dengan datangnya musibah. Sabar ujung-ujungnya syukur. Itu justru melebur musibah, merubah musibah menjadi kemudahan. Kalau ia diberi dengan ujian sakit, sakitnya diberi kesembuhan oleh Allah. Kalau dia diberi ujian kesusahan harta, Allah limpahkan kekayaan dan kemakmuran dan kecukupan baginya. Kalau dia mendapatkan masalah apapun, Allah siap menyelesaikan seluruh masalah apapun, dan tidak ada satu makhluk pun mampu menyelesaikan seluruh masalah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah apapun yang muncul, Allah Maha mampu menyelesaikannya. Sekecil-kecil masalah seekor semut yang ingin mengangkat sebutir kakinya, sampai masalah perputaran alam semesta dan jagat raya yang demikian luas. Sampai perasaan seekor semut yang ketakutan atas melintasnya tentara Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Allah katakan. Sampai perasaan hamba yang sedang kerisauan di dalam kesendirian dan kebingungan, dia tidak melihat atau tidak mengadu kepada temannya, ya diam saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarnya, melihatnya, dan siap untuk menghilangkan musibah dan masalah-masalah yang orang kita hidup selama datang. Saudara-saudariku yang memuliakan, namun siapa yang ingin dekat kepada Allah ini, makin hari Sang Maha Pengatur dan Sang Maha Pemberi dan Sang Maha Memudahkan, makin hari makin ditinggalkan. Saudara-saudariku yang memuliakan, dalam ajakan luhur kita meninggalkannya, padahal kita mampu. Allah tidak memaksa lebih dari kemampuan. Ada yang belum bisa mengerti Al-Quran, layak membaca Al-Quran, walau belum mengerti. Ada yang belum bisa membaca Al-Quran, layak belajar, walau dia belum bisa membaca Al-Quran, layak mempelajari. Tapi saya sibuk, saya punya pekerjaan, saya punya tugas, saya punya keluarga. Kita bicara layak baginya untuk mempelajarinya. Mau setahun sekali, mau sebulan sekali, mau seminggu sekali, atau setiap hari. Namun hatinya tidak menafikan atau menolak Al-Quran. Demikian pula syariat al-mutahharah.
Bagaimana hukum wudu, hukum salat, gimana hukum zakat, gimana hukum puasa, gimana hukum haji, gimana hukum lainnya. Hal seperti ini semuanya butuh dipelajari, dan semakin dipelajari syariat kita lah. Ratusan tahun kita pelajari belum selesai. Namun layak kita pelajari di saat waktu luang kita jauh lebih baik kita isi dengan ilmu-ilmu daripada yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hingga kita semakin mulia di sisi Allah. Orang yang hidupnya niat untuk belajar, walau ia bekerja atau mempunyai usaha lainnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang melintas di jalan kehidupan sambil memikirkan dan peduli untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Haitsu tajalli minar rahman, haitsu tajalli minar rahman ni'mal kabir atau kama. Ketika guru mulia kita dalam salah satu musidahnya menyampaikan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuka tabir penghalang manusia untuk melihat Allah, itulah saat yang terindah, atau melihat sang Nabi yang merupakan makhluk yang terindah dari seluruh ciptaan Allah. Nabi adalah ciptaan dan tidak lebih dari ciptaan, tapi ciptaan itu adalah ciptaan yang terindah dari semua ciptaan. Itulah Sayyidina Muhammad SAW. Ketika seseorang mengingat ada satu sosok orang yang paling ramah, paling lembut, paling berkasih sayang, paling baik, orang datang penuh dosa kepadanya didoakan, dimohonkan pengampunan. Musuh-musuhnya berusaha melindungi untuk tidak wafat kesemuanya, supaya nanti keturunannya bisa selamat barangkali jadi orang baik. Orang yang paling lemah lembut seperti ini, maka siapa yang tidak merindukannya? Riwayatnya ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang mencari jarum yang jatuh di kamarnya malam hari. Saat itu cuma ada gelita, tidak ada lampu terang. Cari marah-marah tidak ketemu, Rasulullah masuk, maka terlihat dengan jelas jarum itu, hingga berkata Sayyidina Aisyah, "Ma'aduka ya Rasulullah, kau ini terang sekali wahai Rasulullah." Kenapa? Karena aku mencari jarum dari tadi tidak ketemu, kau masuk langsung terlihat dengan jelas. Beda dengan cahaya lampu. Bukan Rasul terang benderang seperti lampu. Kalau cahaya lampu ini menyakitkan mata, cahaya Muhammad tidak menyakitkan mata. Tidak terlihat terang benderang dari mata, tapi terlihat jelas seluruh alam semesta. Sirajan munir sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara-saudari yang dimuliakan, maka ketika salah seorang sahabat datang kepada salah seorang istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan di dalam Fathul Bari, dia berkata, "Sifli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mukmin. Coba aku ingin dengar dan ingin lihat atau ingin dengar ceritanya bagaimana indahnya wajah Nabi Muhammad SAW." Pada sudah diriwayatkan di dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena syamsu wal qamar yadura fi wajhi, seakan-akan bulan dan matahari beredar di wajah Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudari yang memuliakan, maka berkata Ummul Mukminin, kalau tidak salah Ummu Aiman, di dalam
yang mengambil cermin mau lihat wajahnya Rasulullah, cermin juga ngaca nih lihat wajah Rasulullah. Orang itu melihat cermin yang dilihat bukan wajahnya tapi wajah Sayyidina Muhammad. Kayak berkata, bagaimana cermin ini memperlihatkan wajah Sayyidina ini? Inilah wajah Muhammad. Kata inilah wajah Nabi Muhammad. Cermin ini dipakai untuk berkaca dan bercermin oleh Rasulullah sekali. Setelah itu ia tidak mau menampilkan bentuk lain selain wajah Nabi Muhammad. Bagaikan rekaman foto yang merekam wajah Sayyidina Muhammad SAW. Ini wajahnya Rasulullah. Saudara-saudariku yang dimuliakan, alangkah indahnya kita di bulan Maulid ini. Ini bulan Ramadan, ini bulan Lebaran, ini bulan selamatnya Nabi Musa dari penjara Fir'aun. Ini bulan terbelahnya lautan, bulan Muharram. Bulan terbelahnya lautan untuk Nabi Allah Musa selamat dan tenggelamnya Fir'aun. Dan bulan ini selamatnya Nabi Nuh dari banjir yang demikian besar. Dan bulan ini banyak pertolongan dilimpahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, lebih-lebih lagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka berbanyak doa dan munajat. Jadi riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari bahwa Rasulullah SAW berpuasa pada hari 10 Muharram besok. 10 Muharram sunnah, tidak wajib. Sunnah beda dengan wajib. Kalau sunnah tidak dilakukan tidak dapat dosa, dilakukan dapat dosa. Kalau wajib tidak dilakukan dapat dosa, kalau dilakukan dapat pahala. Saudara-saudari yang memuliakan, sunnah berpuasa besok pada tanggal 10 Muharram. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim puasa satu hari yaitu 10 Muharram sama dengan pahala puasa sepanjang tahun. Setahun menghapus dosa setahun yang lalu, menghapus dosa setahun yang lalu. Ini puasa Arafah. Namun ada riwayat Sahih Bukhari bahwa Rasul tidak pernah memperjuangkan ingin puasa sunnah, ingin berpuasa pada suatu hari, memaksakan diri untuk puasa di suatu hari melebihi puasa 10 Muharram, kecuali puasa Ramadan yang wajib. Selain puasa Ramadan, puasa sunnah seluruhnya yang paling dicintai Rasul puasa 10 Muharram. Nah, selanjutnya saudara-saudari yang muliakan, dia mampu puasa. Yang sakit pada halangan atau dalam perjalanan atau lainnya, Allah tidak memberi kesempatan untuk mengkodoknya. Selanjutnya, teruskan lagi, disunahkan puasa itu hari ini dan besok, tanggal 9 dan tanggal 10. Kenapa? Asalnya puasa itu hanya 10 Muharram, bukan 9-10. Tapi ketika Rasul dikabari di akhir hidupnya, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi puasa 10 Muharram, kita puasa 10 Muharram itu jadi sama. Rasulullah, ya sudah, tahun depan aku akan puasa 9 dan 10 Muharram. Tahun depannya beliau keburu wafat. Jadi Imam Syafi'i dalam mazhabnya telah mengatakan sunnahnya puasa 9 dan 10 itu sunnah, makanya demikian. Mau yang 10 saja boleh. Yang tidak puasa, tidak mampu puasa, doakan yang puasa supaya puasanya diterima Allah. Ya, kaum wanita berarti sebagian dari halangan atau saudara-saudari bapak yang kami sibuk kerjaan tidak mampu puasa, doakan yang puasa ini supaya dikabul puasanya. Ya, saya ini sedang sakit, saya konsumsi obat,
pagi, siang, sore, malam nggak bisa nih. Kalau nggak konsumsi obat nanti arahnya ke begini. Ya sudah, siapkan buka puasa buat yang puasa. Itulah cara kita yang terbaik untuk tidak melepaskan kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari punya kemuliaan, sampailah kita pada hadis mulia yang kita baca tadi. 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Maksudnya naungan ini adalah panji atau penutup atau penghalang atau payung yang memayungi kita di hari pada mahsyar untuk berteduh dari panasnya matahari yang jika matahari itu berpijar dengan panasnya seperti saat dia berpijar kepada mahsyar, tidak ada kehidupan di permukaan bumi ini. Dari panasnya matahari yang sudah hilang cahayanya, tinggal panasnya matahari yang gelap gulita bagaikan bola hitam yang penuh dengan panas dan menakutkan. Semua cahaya sinar kecuali cahaya hamba-hamba yang beriman yang dipimpin oleh cahaya yang paling beriman, Sayyidina Muhammad SAW. Mereka yang terang benderang, mereka cahaya yang lebih dari bintang-bintang, dan dialah Allah yang Maha Tunggal dan Maha Abadi, Maha memberikan cahaya kepada hamba-hambanya dengan cahaya ketenangan, cahaya kedamaian, cahaya kebahagiaan, dan cahaya kemudahan, cahaya keluhuran dunia dan akhirat. Maha suci Allah dan maha indah, betapa indah jiwa yang menyembah Allah, tidak menyamakan Allah dengan makhluk, sebagaimana firman-Nya laisa kamitslihi syai'. Allah tidak pernah bisa disamakan dengan makhluk. Tapi Allah mendengar, ya Maha mendengar, Allah tidak butuh telinga. Allah melihat, tapi tidak butuh mata. Allah pun juga mengucapkan firman dan wahyu, tapi tidak butuh lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat, tapi tidak membutuhkan jasa. Hadirin hadirat, karena penglihatan Allah lebih dari seluruh penglihatan makhluknya, dan bersumber darinya lah seluruh penglihatan makhluknya. Dan tidak ada satu makhluk melihat kecuali dari anugerah Allah, dan tidak ada makhluk mendengar kecuali dari anugerah Allah. Dan makhluk tidak bisa mencipta pendengaran dan penglihatannya sendiri, bahkan tak mampu mencipta asal muasal dirinya yang terbuat dari sel yang tidak terlihat mata. Allah yang menciptanya, Allah yang menghidupkannya di bumi, Allah yang akan mengangkatnya di alamul barzakh, dan di alamul barzakh itu akan datang malaikat setelah kau diusung masuk ke dalam kubur, lalu ditinggalkan. Berkata di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang dikuburkan itu mendengar detak-hentakan kaki orang yang meninggalkan pemakamannya saat dia dikubur. Jika selesai kuburan, orang keluar, hentakan kaki mereka yang meninggalkannya masih didengar oleh si wafat. Setelah itu datang malaikat memperlihatkan sang Nabi dan berkata, "Ma'il muka bihadar rajul." Apa pengetahuan tentang orang ini? Jika ada orang yang beriman, dia akan menjawab, "Huwa Muhammad, huwa Muhammad, huwa Muhammad." Jika dia orang yang munafik dan banyak berdosa, dia berkata, "Aku tidak tahu." Saudara-saudariku, hari itu akan datang kepada kita. Semoga di saat kita ditanya, saat kita turun di dasar bumi dan tanah liat, di saat tanah lahat itu ditutup, orang-orang mulai selesai mengumpulkan berdoa, lalu
langkah-langkah terbenar berdesakan meninggalkan makam kita dan kita sendiri. Di saat itu diperlihatkanlah sang Nabi dan kita menjawab, Huwa Muhammad, Huwa Muhammad, Huwa Muhammad. Celakalah mereka yang tidak bisa melafazkan nama itu saat dia di dalam kubur. Muhammad Rasulullah. Di sakratul maut saat dia akan wafat, dia ditunggu kalimat la ilaha illallah. Jika dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun barangkali tidak dengan suara keras, hanya getaran la ilaha illallah, maka apa yang dia dapatkan? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah saat wafatnya, masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan hadis ini, kita belum mensyarahkannya. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini yang dinaungi banyak, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bukan hanya 7 golongan. Tetapi di antaranya 7 golongan para nabi tidak disebut di sini. Tapi sifat-sifat mereka rata-rata ada di sini, maka disebut 7 golongan ini. Yang pertama, imam yang adil atau pemimpin yang adil. Kenapa? Karena sangat berat. Menjadi pemimpin yang adil itu berat. Kenapa? Saya bicara nggak usah yang tinggi, ya. RT ya, di sini juga banyak RT. Ini ada sekitar 50.000 muslimat hadir di tempat ini. Pasti RT-nya ada di sini banyak. Ini RT, ya. Pak RT kan punya keluarga, punya anak, punya kesibukan, punya pekerjaan. Belum adzan subuh, belum bangun tidur. RT, rumah saya kecurian. Astagfirullah, bangun RT kali ke rumah yang kecurian. Bingung mau apa? Malingnya masih di situ. Kalau malingnya masih duduk di situ, kan diambil lagi barangnya. Malingnya sudah berada. Dilapori. Iya, kita laporkan ke polisi. Saya urus. Belum selesai bicara dengan orang yang kehilangan, datang lagi orang lain, Pak RT, rumah saya kebanjiran. Gimana ini sampah dibiarkan begitu aja? Ya ini tarik lagi sebentar Pak RT. Siapa satpam yang di jalan semalam jaga? Saya bayar uang loh, uang keamanan saya bayar. Gimana saya bisa dicurian? Yang ini teriak, ini mampet air banjir rumah saya. Sudah, kita ke sana, kita tolong Pak. Berangkat Pak RT, berangkat ke tempat yang banjir. Sampai ke situ, baru lagi nunggu di barat, teriak lagi orang lain. Pak RT, rumah saya kebakaran. Gimana ini? Dialog pendek, harus pendek, sudah kebakaran. Pak RT biasanya cuma makan duit dari PLN. Gak pernah dilihat itu kabel-kabel udah tua-tua. Gak bisa diperhatiin. Apa gunanya dari RT? Dia punya keluarga. Dia punya saudara, punya kerjaan, punya kesibukan. Yang disalahkan RT, bukan RT. Gimana RW, gimana lurah, gimana ke atasnya. Makanya dengan susah payah kalau dia bisa berjuang untuk menjadi orang yang hadir, dia sebentar makanan kita atur, telepon, dia bahkan sebentar kebanjiran kita atur, mudah yang bisa untuk membantu yang kecurian sebentar kita hubungi kepolisian. Kalau saya tidak bisa, kita berembuk orang-orang yang punya harta, kita ganti harta yang hilang, kita urunan rame-rame. Nah yang seperti ini kan sulit. Nah makanya imam yang adil seperti itu, pemimpin yang adil seperti itu dinaungi Allah di hari tidak ada tempat berteduh selain tempat berteduh yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau sekarang dengar wakil rakyat atau pemimpin berbuat salah, ya dengar cerita saya tadi. Jadi RT aja susah, pergi ke atasnya. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi betul
Wasallam, jika kalian melihat seorang muslim telah menjadi pemimpin, lalu dia berbuat baik pada suatu kaum dan berbuat kesalahan pada hal lainnya, terima kebaikannya, maafkan kesalahannya. Loh, gak dihakimi, gak diadili. Rasul melihat kalau pemimpin dinaikkan, dijatuhkan, dinaikkan, dijatuhkan, Rasul tahu yang tertawa terbahak-bahak musuh-musuh Islam. Tuh, merintah sama rakyatnya saling hantam sendiri, hancur sendiri, ulamanya masuk penjara, orang-orang yang baik-baiknya di penjara. Itulah akhir daripada saling hantam antara muslimin satu sama lain. Jadi maunya Rasul gimana? Strategi murni sempurna. Pemimpin-pemimpin yang tidak baik, asal ulamanya tahu, maka dia mendidik generasi yang baik. Nanti muncul generasi baik, gantikan pemimpin yang baik. Strategi murni indah dari Sayyidina Muhammad. Dan Majelis Rasulullah adalah pembangunan dari generasi yang baik, generasi yang luhur, generasi aman, generasi yang rukun, generasi yang damai, generasi yang cinta zikir. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan lanjut yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Maksudnya banyak beribadah. Siapa yang kalian ini? Mulai dari kecil sudah belajar zikir, bapak-bapaknya, anak-anaknya diajak ke majelis zikir. Zaman dulu begini. Anak-anaknya dibawa ke majelis taklim, majelis zikir. Akhirnya terus sudah besar. Bandel, enggak lama balik lagi. Bapaknya bawa dia ke majelis zikir, ke majelis maulid. Pendidikan seperti ini mulai dari usia muda ini sangat penting. Mereka sebagian besar kesuksesan itu muncul dari pemuda yang mulai memilih untuk mencapai keluhuran dari usia muda. Dari usia muda sudah lebih baik, hatinya, cintanya majelis. Kalau diajak majelis, siap berangkat. Ya, cuma repotnya kalau bagian final SEA Games majelis berkurang. Yang lain memang berkurang di dunia, yang sampai berkurang di akhirat. Masa bagian final bola majelis berkurang ya. Untung saya datang lagi buat saya nonton bola. Saya lagi kurang sehat semua itu, lalu berapa kali tinggal ke majelis ini. Cuma rebah juga gak bisa dibawa ke sini. Kalau rebah juga bisa dibawa, saya dibawa juga ke sini. Kalau dibawa dengan ambulan, rebah juga bisa ke sini. Kenapa? Gak sadar. Sadar-sadarnya lalu dini hari. Saudara-saudariku yang memuliakan, cuma dengar kabar majlis berkurang. Kenapa? Final bola. Yang udah segar saya pulang pagi. Majlis Rasulullah SAW. Maklum anak muda kali ini awas tahun depan. Kita terus mendidik diri kita untuk semakin baik, mengasyikkan kita dengan hal-hal yang luhur yang mampu kita berbuat. Jangan cari godaan setan yang menggoda kita ke hal-hal yang tidak mampu kita berbuat. Kita bermampu tahajud, memaksa diri tahajud. Kalau kita belum mampu tahajud, ya sudah, sholat 5 waktu, betul belum? Benar-benar sholat 5 waktu, lari-lari ke sholat tahajud. Sholat 5 waktu belum bisa, pelajari dulu sholat 5 waktu. Jangan cari puasa sunnah dulu. Ya, perlahan, selangkah demi selangkah akan sampai pada puncaknya sebagaimana sabda Rasul, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Selanjutnya dari nasihat yang ketiga adalah baik.
Selanjutnya yang ketiga, pertama imam atau pemimpin yang tadi. Yang kedua, pemuda yang teguh dengan ibadah. Yang ketiga, orang yang mencintai masjid. Nah, ini ada bahasa. Setelah dikit ya, gogok yang kemarin itu benar datang. Ya, maaf ya, berpanjang sedikit. Orang yang cinta dengan masjid bukan berarti orang yang selalu duduk di masjid. Ada orang yang hatinya selalu, ada orang yang jasadnya selalu di luar masjid, hatinya selalu di masjid. Ada orang yang duduknya di dalam masjid, tidak keluar-keluar akhirat, hatinya di luar masjid. Ini yang mana yang dimaksud? Yang dimaksud orang yang hatinya disebut qalbu muta'alliq bil masajid. Hatinya bukan badannya. Bukan badannya tak keluar masjid. Keluar masjid boleh saja, tapi hatinya cinta masjid. Lihat masjid, pengen dekat masjid. Sholat 5 waktu kalau bisa di masjid. Kalau enggak bisa di mushola. Kalau enggak bisa di mushola di rumah. Kalau enggak bisa enggak sholat. Beri hadirat yang memuliakan Allah disolatin kalau enggak bisa. Saudara-saudara itu yang memuliakan Allah. Jadi ada orang yang hatinya cinta kepada Masjidil Nabawi. Dipajang Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi di rumahnya tiap hari, nangis air matanya mengalir, ingin melihat Ka'bah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Nah, ini orang yang muta'alliq hatinya dengan masjid. Ada orang yang mengatakan, kamu kalau enggak sholat di masjid, sholatnya enggak sah. Tanya, mazhab mana deh? Mazhab yang belah mana? Rasulullah berkali-kali riwayat Sahih Bukhari dan Muslim salat di luar masjid. Rasulullah ya. Maka oleh sebab itu jelas dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah salat di masjid. Tapi tetap sah salat di luar masjid. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sekali waktu Rasulullah salat di Masjidina Anas bin Malik riwayat Sahih Bukhari. Lain waktu salat di tempat lain. Salat yang di depannya ada anjak, ada lewat seekor kambing berwarna hitam. Rasulullah SAW mendahulunya. Lewat bukan di masjid. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tapi tentunya salat di masjid jauh lebih afdal dari salat di luar masjid. Ini di sini ada masalah. Ada orang datang kepada saya sumpah ini. Masjid bersih-bersih, datang kelompok orang minat di masjid. Bawa kompor masjid kotor, berantakan, kabur bagi bersihin. Ini datang memotori masjid, atau gimana? Apa yang harus kami perbuat? Nah, kita ambil jalan tengah. Ya, jangan usir orang Islam dari tempat ibadah. Usahakan yang datang mau menumpang ibadah ketika di masjid itu dikasih tahu, Pak, kalau mau pulang dibersih dulu masjidnya. Datangkan numpang masjid, rumah sendiri pengen bersih, masjid Baitullah mau kotor, enggak pantas, bersih dulu masjidnya lah, jangan dilarang. Ya, tapi terganggu kita, ya sediakan tempat. Ya, karena mereka muslimin, saudara-saudari kita juga. Ya. Lalu pertanyaan lagi, gimana kalau seandainya kita, kenapa orang-orang Islam ini tidak mau mengajak saudara-saudaranya sholat memenuhi masjid? Ibadah itu bukan cuma masjid doang. Ya. Ibadah tidak menggunjing orang lain juga ibadah. Kerja untuk bersedekah juga ibadah. Nikah juga ibadah. Mendidik anak beribadah bukan cuma masjid. Jadi untuk saudara-saudari kita yang sudah ikut dalam jamaah ini selalu baca orang masjid, saya ajukan jempol, punya keberanian yang bagus. Tapi jangan celah orang yang tidak memperbuatnya, dari jempol dikelingking. Ya, ngajak orang masjid itu perbuatan yang sangat
mencela orang yang tidak ngajak orang ke masjid, itu pahala habis sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya yang keempat adalah orang yang saling menyayangi karena Allah. Ya, saling menyayangi karena Allah. Nah, bab cinta ini. Saudara-saudara yang dimaksud bukan pacaran, saling menyayangi karena Allah itu saling rela untuk mencapai keluhuran ibadah. Wih, kamu punya Quran juga? Gak punya. Saya punya Quran 2. Tuh, pakai. Kamu kenapa gak ngaji? Saya gak punya kendaraan. Saya punya kendaraan kakak saya. Kalau malam mau dipakai, pakai itu. Itu namanya saling menyayangi karena Allah. Bisa sebab kenalan di majlis, di masjid, kenalan dimanapun, saling menyayangi itu maksudnya saling menyayangi karena Allah itu maksudnya saling menyayangi untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibelokkan maknanya. Jadi bertemu saling menyayangi karena Allah dan saling berpisah karena Allah. Bisa berupa pernikahan. Ya, nikah jumpa di majlis atau jumpa di mana? Orang bingung mau nyari jodoh, orang yang baik di mana? Ya saya bilang jodoh baik-baik di majlis. Tuh, mau nyari di mana? Nyari di diskotik. Jadi jodoh yang baik di majlis. Berarti orang-orang yang baik ngaji dulu. Tapi jangan datang di majlisnya jadi jodoh. Jodoh balik-balik carinya di majlis, jangan kemarinya jadi jodoh. Ya, akhirnya pulang pegang nggak ada orangnya, bajunya doang. Bang Sati juga hadir di majlis. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Maksudnya berpisah karena Allah di sini barangkali ada ketidakcocokan yang sama-sama sebabnya Allah, bukan sebab duniawi. Maka kamu gak bisa melangkahi dengan apa yang benar. Setangkap gula udah beli TV, TV kan keluar dari nafkah yang primer. Kalau makan, tempat berteduh, tempat tinggal, itu nafkah primer terus dipenuhi oleh suami. Tapi kalau nafkah ke sekunder dan tersier, sekunder itu seperti motor, selain itu bekerja, kalau bekerja di primer, jadi nafkah yang sangat dibutuhkan. Yang lain-lainnya, nah itu nafkah yang seperti itu bukan hal yang wajib. Ini tidak bisa dipenuhi, nafkah yang paling sudah paling rendahnya bisa dipenuhi. Wajar kalau kita bisa. Atau sebaliknya, kamu terlalu glamor, saya nggak suka, maunya hal-hal yang mewah-mewah saja. Saya mampu seperti kamu, berikan untuk kamu. Saya tidak suka kami punya istri seperti orang yang seperti itu misalnya. Nah ini bukan hal yang berpisah karena duniawi, tapi yang berpisah karena Allah itu adalah seperti di dalam jihad fisabilillah atau di dalam hal yang memang karena Allah. Ya, hal seperti itu bisa saja berpisah dengan sama-sama ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dibelokkan maknanya. Saling cinta karena Allah, saling pisah karena Allah. Berarti boleh dong kita pacaran karena Allah dan putus karena Allah. Akhirnya yang kedua, suara pacarnya laki, wanita, yang ketiga syaitan. Itu bisa karena syaitan, pacaran karena syaitan. Jadi beda dengan orang yang berhubungan baik. Jadi berhubungan baik dengan wanita yang tidak murim itu nggak boleh. Boleh kalau tidak melanggar syariat. Zaman sahabat juga para sahabat bicara bertanya kepada umum ini. Kirim surat boleh. Banyak para sahabat-sahabat wanita yang berdagang di pasar, tapi tidak melewati norma kesopanan adat syariah. Jadi kesan-kesan boleh. Tapi hati-hati kalau sampai masuk ke arah-arah yang mulai buruk.
mulai mengajak ketemuan arahnya ke sana. Allah sudah berfirman, kalau sampai dikatakan juga saya tidak berzina kok, itu mana semesang. Cuma semesang ngobrol bercanda, tapi bercandanya mengarah kepada hal itu sudah dilarang Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, apalagi berzina. Dekati aja jangan, apalagi berzina. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, orang yang berzina dengan tetangganya jauh lebih dari 10 kali lebih besar dosanya dari berzina dengan orang lain. Kenapa? Karena berkhianat kepada temannya sendiri. Dosanya 10 lebih dari 10 kali lebih besar. Akthar min asyratin, daripada ia berzina dengan orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semua dosa diampuni oleh Allah SWT. Salam berkah. Ayo waktu kita sendiri. Selanjutnya adalah orang yang diajak berzina. Seorang pria ini sebagian ulama juga menafsirkan jika wanita pun demikian. Dia diajak berzina oleh seorang wanita cantik, kaya, dan dia berkata, sungguh aku takut pada Allah. Ucapan ini Allah, bukan karena nanti saya ditangkap, nanti saya dituntut, bukan. Aku takut pada Allah kalau berzina. Ini pernah terjadi. Seorang wanita yang cantik, punya harta, menyukai seorang pria, masuk ke rumah pria ahli ibadah itu. Lalu dia berkata, aku ingin berbuat yang tidak baik dengan berbuat hal yang seperti itu, bersetubuh dengan, berjima dengannya. Maka lelaki itu menutup mata. Lalu dia berkata, sudah, aku sudah pakai hijab kok, pakai tabir. Kau bisa menutup mata, aman. Begitu dia buka, dilihat perempuannya sudah membuka seluruh pakaiannya. Maka pria itu memalingkan wajahnya. Allah jadikan wajah wanita itu gelap sehingga dia wafat, seakan-akan hangus seumur hidupnya karena dia telah menipu seorang pria yang soleh itu. Lainnya kejadian seorang wanita, riwayat di dalam riwayat yang sahih. Ketika seorang wanita itu dia datang diikuti oleh seorang pria, prianya senang sama wanitanya. Aku mencintaimu, ya lamar saja aku kepada orang tuaku. Lebih dari itu aku bukan mau. Lamar, ya kalau laki, kalau benar apa satria, lamar mau, ya. Ikutin bapak, hanya bapak melihat naik kafilah, ikut kafilah berangkat ke suatu tempat yang jauh, ikuti, naik kafilah itu juga. Mulai dekat, dilihat orang lain sudah gelimpangan tidur. Dia lihat wanita itu duduk, belum tidur, masih dikir. Wanita salehah. Wahai saudari, belum tidur, dia berkata dulu. Wahai saudari, ini sekarang orang-orang lagi sepi, mana tidur? Maka wanita itu berkata, coba periksa apa semuanya sudah tidur. Kalau semuanya sudah tidur, tidak ada yang mau lihat kita, aku siap berbuat denganmu apa saja yang kau mau. Apa yang kau minta aku siap lakukan. Dan periksa dulu, maka semuanya tidak ada yang melihat kita. Dilihat satu-satu, semangat ini. Apa ada yang mau minta buat semangat? Subhanallah, tidak ada satupun yang banyak. Tambah gila. Saudari, tidak ada yang melihat kita, semuanya tidur. Saudari itu berkata, apakah Allah tidak melihat kita? Maka Allah tidur. Pria itu dari semangat berubah menjadi malu dan mengeluh. Saudari, Allah melihat kita.
Kalau Allah melihat kita, kira-kira apakah engkau tidak malu kepada Allah ingin berbuat hal seperti ini kepada aku dan mengikutiku dari tempat yang jauh sampai ke sini? Allah melihat. Dan jika kau saat ini mati, kira-kira bagaimana kau menjawab di hadapan Allah? Pria itu menutup mukanya dan pulang. Setahun kemudian terdengar kabar seorang pria saleh, seorang wali Allah wafat. Puluhan ribu orang-orang yang mengusung jenazahnya. Sang wanita itu bertanya, siapa orang saleh wali Allah yang wafat itu? Namanya disebut, ternyata orang pria itu yang tobat di tangan wanita ini. Dia dulu menggoda seorang wanita, ngikutin sampai kabilahnya, dinasihati, dia pulang tobat, ibadah kepada Allah, Allah angkat derajatnya menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang muliakan, pada waktu itu dilanjutkan, ya, berapa minggu lagi kita sudah 1-2 minggu lagi berhadapan insyaallah dengan guru mulia kita Muslim. Al-Habib Muhammad bin Sa'id bin Sa'id. Setiap waktu saya mau keluar, kalau lagi tadi saya mau ngeros. Orang yang sedekah sembunyi-sembunyi, ya. Orang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kisahnya panjang. Habis waktu kita sebagai dosa sudah tahu. Cuma saya jelaskan, ada satu cara bagaimana caranya sedekah sembunyi-sembunyi. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kok bisa? Tangan kanan mengeluarkan uang, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya tangan kanan mengeluarkan uang seakan bukan untuk sedekah, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya seakan-akan uang keluar bukan untuk sedekah. Caranya gimana? Lihat orang miskin dagang. Berapa Pak? Misalnya dagang kacang 1.000, kasih 5.000. Udah Pak, kalau saya kembaliin. Itu kan namanya sedekah sembunyi-sembunyi. Yang dagang gak akan sedekah 1.000, gak ada kembaliannya Pak. Dia ambil aja kembalian 5.000. Dia kan tahunya gak ada kembalian, bukan sedekah. Yang disedekahi gak tahu bahwa itu sedekah. Itu namanya sedekah bersih, sedekah sembunyi-sembunyi. Lihat orang susah yang dagang. Berapa Pak? Sekian. Tahu, kalau ditawar harganya nggak segitu, nggak ditawar lagi. Bayar. Niatnya bukan untuk membeli barang itu. Kalau mau beli barang itu tempat sebelah lebih murah, tapi untuk bersedekah pada dia. Itu namanya sedekah yang sembunyi-sembunyi, sampai yang disedekahi pun tidak tahu. Itu pahalanya sangat besar. Namun ada dua pendapat. Pahala ini sangat besar, itu pahala yang sembunyi-sembunyi. Yang kedua, pahala juga orang yang sedekah sangat terang-terangan demi orang lain mengikutinya. Itu riwayat Sahih Muslim. Ada orang yang terang-terangan sedekah supaya orang lain mengikuti. Dilihat nih, yang kaya raya banyak, tapi kalau yang sedekah tak mau, dia angkat nih $1.000 saya keluarkan. Panaskan orang-orang yang kaya raya. Wah, $1.000. Mau saya 5.000, saya 3.000. Nah, keluarkan semuanya. Coba kalau dia diam-diam, $1 gak keluar, nggak ada yang diubah yang lain. Nah, itu hadirin-hadirat dari kemuliaan Allah. Jadi dua hal ini masalah ini. Sedekah yang sembunyi-sembunyi dijamin oleh Allah di dalam naungan Allah di hari kiamat. Namun orang yang ingin berbuat sedekah sembunyi-sembunyi, namun dia melihat orang lain tidak banyak yang tidak mau bersedekah, maka dia bersedekah dengan terang-terangan, dia mendapatkan pahala ini. Walau sedekahnya terang-terangan, karena niatnya ingin sembunyi-sembunyi. Tapi karena keadaan sikon, maka dia mengeluarkannya dengan terang-terangan. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah.
Demikian indahnya kehidupan, demikian mudahnya jika kita ingin menelaah indahnya firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, dan semoga kita semakin hari semakin indah. Lagi, kata Allah, kalian berpena. Ini yang terakhir, doa untuk kita. Orang yang ketika mengingat Allah dalam sendirian mengalir air matanya. Mari kita berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Roti malam 10 Muharram. 10 Muharram adalah bebasnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Celakanya Firaun, raja besar yang selalu membantai pengikut Nabi Musa. Selamatnya Nabi Allah, selamatnya para Nabi dan Rasul. Wahai Allah, maka di hari dan di malam ini selamatkan kami dari segala hal dunia dan akhirat. Kami berkata segala hal, hal pekerjaan, hal rumah tangga, hal keluarga, hal segala-gala zahir dan batin, hal pemikiran, hal kesalahan, hal kesulitan, hal hutang dan segala yang bersifat segala masalah kami. Selesaikanlah demi kemuliaan 10 Muharram di mana kau turunkan penyelesaian yang banyak bagi hamba-Hamba-Mu. Wahai Sang Maha Pemilik bulan Muharram, wahai yang Maha memiliki Sahibul Muharram, wahai yang Maha memiliki 10 Muharram, wahai yang Maha memiliki kemuliaan Muharram, wahai yang memiliki semua kemuliaan bulan, wahai yang Maha memiliki kemuliaan siang dan malam, wahai yang Maha memiliki kemuliaan setiap detik dan kejap, wahai yang Maha memiliki setiap detak jantung hamba-Mu, wahai yang Maha mendengar setiap getaran hati dan keinginan hamba-Mu di barat dan timur. Puluhan ribu muslimin berkumpul malam ini, masing-masing mempunyai niat, masing-masing mempunyai keinginan, masing-masing ada yang dalam kesulitan, ada yang dalam masalah, ada yang dalam kebingungan, ada yang dalam kerisauan, ada yang dalam kesulitan. Maka akan kemana lagi kami mohon bantuan kalau bukan kepada nama-Mu yang terluhur dari seluruh nama, yang mengawali segenap keagungan, yang dengan menyebut nama-Mu tertahan alam semesta dari kehancurannya. Doa sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'a hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selama di muka bumi ada yang menyebut nama Allah. Betapa maha berwibawa nama-Mu menahan kehancuran jagat raya semesta. Kau jadikan nama-Mu yang demikian singkat sebagai tonggak yang menghalangi dan menjaga hancurnya alam semesta, sebagai tonggak yang menegakkan jagat raya, sebagai penumpu seluruh kehidupan, sebagai penumpu seluruh alam semesta agar tidak hancur. Kau jadikan hanya dengan nama-Mu. Wa qulu jami'an ya Allah, 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 ya ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami. Jadikan malam ini malam pengampunan. Telah bersabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa pada hari 10 Muharram dihapus dosanya setahun yang lalu. Dia pastikan kami mendapat penghapusan dosa seluruh
kapan detik perjumpaan kami melihat wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, kami tersiksa hidup di dunia penuh ujian dan masalah. Sampai kapan kau siksa kami untuk tidak melihat wajah sang Nabi hidup dalam dunia yang penuh masalah? Sampai kapan kami tersiksa dan tertahan? Ya Allah, sampai kapan kami bertahan? 100 tahun kah? 50 tahun kah? 10 tahun kah? 5 tahun kah? Setahun kah? Sebulan kah? Seminggu kah? Sehari kah? Setiap detik adalah irisan pedang bagi kami dari berpisah dari Nabi kami Muhammad. Ya Allah, kami mendengar ucapan guru kami, wahai hadirin, jika kau lihat senyum indah sang Nabi, kau akan lupa dengan seluruh alam semesta dengan segala isinya. Ya Allah, Ya Allah, beri kami kesempatan memandang wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dan setelah itu beri kami anugerah terbesar memandangmu, Ya Allah. Kau jadikan namamu menjadi tonggak penahan kerajaan alam semesta. Bagaimana dengan kewibawaan dan keindahanmu, Ya Allah? Ya Allah, Ya Allah, Ya ibadil alam, nakama da'awtani wa rajawtani wa qartu laka ala ma kana minka fala ubali. Wahai keturunan Adam, jika kau memanggil namaku dan berdoa padaku, kuhapus dosa kalian tanpa kuperdulikan lagi. Alangkah indahnya orang yang menyebut namamu, betapa kau hormati dan muliakan para pendosa ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Orang siapa yang rindu jumpa denganku, aku rindu jumpa dengannya. Jadikan seluruh wajah ini bangkit di hari kiamat sebagai orang yang kau rindukan dan merindukanmu, Ya Allah. Pastikan seluruh kami yang hadir bangkit di hari kiamat bersama orang-orang yang rindu kepadamu dan kau rindukan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Di hari kiamat akan terdengar suara di mana orang-orang yang rindu kepada Allah bangkit, maka pastikan kami di antara mereka, Ya Allah. Allah memandang kelompok itu. Inilah kelompok yang merindukan bagi dunia, dan mereka berjumpa
Semoga kita semua oleh Allah SWT diberi kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Demikian saudara-saudara berjaga, kita akhiri majlis dengan doa bersama. Lantas doa penutup guru kita Fadilatul Sayyid Al-Habib Muhammad Fadil Al-Qas, tafadhal masykur. Ya setelah saya sembuh, jadwal istimewa kosong. Bagi yang sakit, dia nama, jadwal dulu. Nah ini jadwal istimewa saya tidak kosong.
Jadi seandainya yang mau ambil, coba dipercepat jangan menunggu Januari 2012 ya, karena setelah kedatangan guru mulia Musni Alhamdulillah Hafid, saya tidak tahu apakah ada tugas untuk bersama beliau, karena beliau akan menelusuri beberapa wilayah negara-negara lainnya. Kalau sampai nanti sudah ambil nunggu sana, nunggu Januari, ya kalau bagian jadwal. Kalau enggak, nunggu Januari 2013. Habibnya masih di sini, apa Habibnya baru mana? Jadi nanti datang kemudian Allah. Demikian yang saya sampaikan. Di 12 Desember masih banyak yang kosong. Cuma hal yang saya pikirkan adalah di saat saya tidak mampu hadir dan penuh kecewa, justru jadwal di saat jadwalnya kosong, malah sayanya sehat walafiat, siap tempur. Ya. Jadi kalau seandainya yang punya keinginan untuk mengambil jadwal datangi Ustaz Syukran, kalau bisa di bulan Desember ini sebelum 19 dan sudah 19 sudah tidak apa-apa. Sudah 19 sudah tidak apa-apa karena guru beliau masih di Dubai beberapa hari sampai akhir Desember barangkali. Nah, setelah Januari barangkali ada perubahan atau pemerintah atau tugas lainnya, saya tidak tahu. Karena jadwal luar kota terus mendesak ke arah guru mulia untuk saya lebih juga memperhatikan jadwal luar kota. Ya, seperti tanggal 25 di Tegal, insyaallah. 25 di Tegal, masih lanjut lagi di Sumedang, di Sukabumi juga sudah bentar lagi, lalu ada lagi di Boyo. Masih banyak lagi jadwal-jadwal di luar awal, walaupun dan masih banyak lagi. Jadi kalau hadirat yang menjaga Allah, kalau punya kesempatan atau keinginan untuk mengundang, kunjungi Ustaz Syukran. Lepas dari kalian mempunyai kemampuan atau tidak punya kemampuan, ini bukan bayar-membayar dan ini bukan jual beli. Ya. Ini bicara dengan Ustaz Syukran langsung. Kalau tidak punya kemampuan bicara dengan Ustaz Syukran langsung, nanti kita jadikan donatur yang bisa mendonaturi. Jadi majelis Ustaz Syukran bukan majelis jual beli. Ya, jual belinya nanti bisa majelis keluar atau kosong air namanya jual beli. Kalau sini bukan jual beli. Demikian nanti kalau siap tempatnya, siap untuk membuka masanya dan di wilayahnya, agar tidak jadi fitnah dengan kiri-kirinya. Dan juga dalam satu nanti pertimbangan akan kembali kepada saya sendiri. Ya, apakah majelis ini wajar dikunjungi atau belum layak dikunjungi atau harus dikunjungi. Misalnya gimana? Kalau belum layak dikunjungi itu misalnya menutup jalan Oga, jalan raya itu namanya tidak layak dikunjungi. Saya akan salah kunjung dan tidak akan mau buat majelis itu kalau majelisnya di jalan besar, bukan jalan alternatif, bukan jalan sempit. Ya. Kalau yang wajib dikunjungi adalah majelis yang wilayahnya hampir atau belum pernah wilayah itu dikunjungi oleh majelis Rasulullah. Nah itu tidak luka. Dan wilayah-wilayah lainnya yang bisa dikunjungi wilayah lainnya. Lepas dari kemampuan masalah keuangan, ya, jangan memikirkan kalau tidak ada keuangan berarti tidak bisa mengundang majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah bukan majelis jual beli. Ya, kalau majelis jual beli kan MJJ, ini kan MRS, majelis Rasulullah. Kita bersyukur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما رسل والنبيون من جبل محمد رسول
أحكم الأربع وتحين إليه القلوب شافي العلل ومفرد الكروب وعلى آله ومن إليه منسوب. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب